Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, tentunya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Selamat pagi, apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa masing-masing kita dalam keadaan sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kita boleh beristirahat dengan baik. Dan Tuhan bangunkan kita di pagi hari yang indah ini untuk mempersiapkan diri melakukan segala kegiatan aktivitas kita. Sebagaimana Tuhan menolong, menyertai, memberkati, dan memelihara hidup kita di masa-masa yang telah berlalu, di hari-hari yang telah lewat, maka pertolongan, pemeliharaan, kebaikan dan kasih Tuhan yang sempurna, kita yakin dan percaya akan terus menuntun, memimpin, dan menyertai, bahkan dilimpahkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan atas hari baru, udara segar, napas kehidupan yang Tuhan beri. Dan sebentar kita akan menyaksikan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saat teduh atau renungan pagi menjadi bekal yang menyemangati kita dengan penuh pengharapan, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kita akan diberkati, diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan dan menyaksikan firman Tuhan. Sebelumnya tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya kami mengucapkan pujian syukur terima kasih kepadamu Bapa atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang ajaib dan sempurna yang Kau terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan dan perlindungan-Mu sepanjang istirahat malam. Terima kasih pula untuk hari yang baru, udara segar, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh tuntunan, pimpinan, penyertaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Sebelum melakukan segala kegiatan aktivitas sepanjang hari ini, kami buka hati kami buka pikiran kami, lapar dan haus akan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, berikan kami telinga yang benar-benar serius memperhatikan dan menerima firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka dengan lebar untuk diteguhkan, dikuatkan, dipulihkan, dicerahkan, dan dibangun oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini firman Tuhan seberi judul yang sangat unik terkait dengan telinga yang merupakan salah satu dari organ tubuh kita. Judulnya begini: jadikan telinga kita sebagai filter atau saringan. Saya ulangi sekali lagi. Jadikan telinga kita sebagai filter atau saringan. Firman Tuhan saya baca untuk kita dari Ayub pasal 12 ayat yang ke-11. Ayub pasal 12 ayat 11. Dikatakan demikian. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan?
Saya ulangi sekali lagi, bagus sekali firman Tuhan ini Bapak Saudara. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama fungsi atau kegunaan filter atau saringan adalah untuk menyaring. Benar ya? Dari yang ada, yang disaring tersebut, hanya yang diinginkan itu yang bisa lolos. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, ketika ibu-ibu memasak di dapur untuk mengambil sari-sari atau santan dari kelapa, maka caranya adalah menyaring kelapa itu, sehingga nanti yang sisa adalah ampasnya, dan itu dibuang, dan yang dipakai adalah sari-sari atau santan dari kelapa itu. Nah, saringan itu atau filter itu diidentikan dengan telinga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika dimaksudkan menyaring kata-kata, maka hanya kata-kata yang baik, yang membangun, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang kita terima. Kalau kata-kata itu adalah kata-kata yang melemahkan, meresahkan, membuat kita menjadi bimbang, khawatir, takut, maka buanglah dengan segera. Jangan suka mencintai kata-kata yang menyakiti kita. Jangan suka menyimpan kata-kata yang membawa keresahan, ketakutan, kekhawatiran kepada kita. Apa yang ingin saya golkan dan sampaikan kepada Bapak Saudara pada pagi hari ini? Mari kita bertindak atau menjalani hidup ini, mengelola hidup ini dengan arif dan bijaksana. Ini menjadi sangat penting. Kalau semuanya kita masukkan ke telinga kita, kita simpan dalam hati kita, maka akan membuat kita nanti seperti tidak berdaya. Seperti arus air yang begitu deras dan kita mencoba berupaya untuk bertahan, tidak akan mampu. Seperti tembok yang sudah miring, hanya didorong pelan saja bisa menjadi roboh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa telinga itu adalah penguji kata-kata. Suara atau kata-kata apapun terdengar oleh telinga. Yang baik dan yang jahat terdengar. Benar ya? Yang lembut dan yang kasar terdengar. Yang menghibur dan yang melemahkan terdengar. Yang membangun dan yang menghancurkan juga terdengar. Suara apapun yang ada di sekitar kita, semuanya terdengar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar serius memakai telinga seperti filter yang bisa menyaring. Saya sampaikan kepada kita dengan segala keseriusan dan kesungguhan. Hanya orang-orang yang bijaksana memakai telinganya saat ini yang akan kuat dan kokoh dalam menjalani segala kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itu tidak semuanya harus dimasukkan ke dalam pikiran dan disimpan dalam hati. Kalau hal itu yang terjadi, nanti bercampur aduk di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan biasanya kekuatannya akan kalah kalau kita pertahankan hal-hal yang negatif. Hal-hal yang positif, hanya itu yang bisa mengalahkan hal yang negatif. Oleh sebab itu, hal-hal yang negatif, mari segera kita eksekusi, kita lepaskan, tinggalkan, dan tanggalkan dari hati dan pikiran kita melalui seleksi saringan filter
kata-kata. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak semuanya harus dimasukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Pendek kata ingin saya tegaskan, semua kata-kata atau narasi harus kita uji, harus kita filter, harus kita saring. Ini adalah orang-orang yang sudah mulai bertumbuh dewasa, menyikapi segala kondisi keadaan, menyikapi segala kehidupan dengan arif dan bijaksana. Apakah kata-kata itu baik? Apakah kata-kata itu membangun iman? Apakah kata-kata itu membangkitkan semangat? Apakah kata-kata yang kita dengar menumbuhkan percaya kita kepada Tuhan? Kalau itu yang terjadi, bukalah telinga kita, bukalah hati kita, bukalah hidup kita, terimalah bulat-bulat. Saudara dikasih Tuhan, saya perlu menyampaikan ada beberapa bagian firman Tuhan yang perlu menjadi sorotan bagi kita. Dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 18. Demikian bunyinya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Tolong ya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Cara kita mendengar perlu diperhatikan. Jangan asal mendengar. Mari telinga yang Tuhan berikan. 2 telinga, 1 mulut. Mari telinga ini benar-benar kita pergunakan ketika mendengar. Kita perhatikan cara kita mendengar. Ini terkait dengan kualitas atau mutu kita mendengar. Jadi jangan semuanya segera disimpan dalam hati sehingga menimbulkan sakit hati. Orang yang sakit hati tidak akan mampu, tidak akan kokoh, tidak akan kuat menjalani kehidupan. Karena terkuras tenaga rohaninya. Dan dia biasanya menjadi kalah dan menyerah dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Jadi tadi perhatikanlah cara kamu mendengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Fokus dengan apa yang didengar. Apa yang kita dengar? Tentu kita tahu. Apakah yang kita dengar itu meruntuhkan iman kita atau membangun iman kita? Kalau hal itu terkait dengan meruntuhkan iman kita, kenapa terus kita buka telinga kita untuk mendengar? Karena tidak ada satu keuntungan yang bisa kita dapat dari sesuatu yang merugikan dari kata-kata yang kita dengar. Dalam hal ini saya mau sampaikan saudaraku, ada satu bagian firman Tuhan berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang biasanya sebenarnya dia orang baik. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tulus, orang yang polos, orang yang benar-benar mudah percaya kepada Tuhan. Tapi karena suka bergaul dengan orang-orang yang kata-katanya selalu negatif, selalu pesimis, selalu merendahkan, selalu menggoncangkan iman kita. Dan kita betah untuk bersahabat bergaul dengan dia. Lama-kelamaan kita akan tergerus mengalami erosi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan pernyataan seorang hamba Tuhan. Dan ini sangat memberikan inspirasi mendalam kepada saya. Hamba Tuhan ini berkata begini, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Tetapi saya bisa melarang dia untuk bertengger, bahkan membuang kotoran di kepala saya. Ini sikap yang sangat bijaksana. Demikian juga dengan kehidupan ini. Kita tidak bisa mengerem mulut orang untuk berkata apa. Karena mulut-mulut mereka. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memiliki sikap yang benar. Ketika apa yang mereka ucapkan itu tidak berguna bagiku. Ketika apa yang dia katakan tidak membangun kehidupanku, maka saya harus menjaga ketat kualitas cara saya mendengar dan apa yang saya dengar. Ini perlu Bapak Ibu Saudara.
Bukankah ada pujian yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Bukan hanya lihat, mendengarkan berita di sana sini. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Kabar menggemparkan itu bisa melalui penglihatan kita, tapi bisa juga melalui pendengaran kita. Berlindunglah pada sabda Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap pada pagi hari ini masing-masing kita semakin bertumbuh dan dewasa dalam mempergunakan telinga kita. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk memakai telinga kita. Saya ulangi sekali lagi, bagaikan filter yang bisa menyaring. Jangan semuanya masuk. Kan kita dengar dulu, diolah oleh pikiran, dan nanti tersimpan dalam hati. Kalau kita sudah mendengarkan sesuatu, hal itu bukan sesuai dengan firman, tolak saja dalam nama Yesus. Kita perlu tindakan yang tegas. Jangan kompromi tentang memakai telinga kita. Kalau yang masuk itu, yang datang itu, yang kita dengarkan itu sama sekali merongrong merusak kita, tidak membangun kita. Katakan, dalam nama Yesus aku tidak mau berkompromi. Aku buang. Aku anggap itu sebagai sampah yang tidak berguna bagiku. Bukankah seringkali kita sakit hati oleh karena mulai dari kata-kata yang orang lain ucapkan kita dengar? Kita menyimpan sakit hati. Sebenarnya saya mau sampaikan kepada kita, Bapak Saudara. Orang yang menyimpan sakit hati karena kata-kata kasar, kata-kata pedas dari orang lain. Sebenarnya kita tidak sedang hidup bijaksana. Aku sakit hati, aku simpan sakit hati. Ngapain kita menyimpan sakit hati? Jangan-jangan orang yang berkata kasar tidak baik kepada kita, dia sudah enjoy, dia sudah suka cita, tidak memusingkan kata-kata yang diucapkan kepada kita. Tapi kita renungkan, kita hayati, kita ratapi, kita tangisi. Kenapa dia berlaku begitu kepada saya? Kenapa dia menghina saya? Kenapa dia merendahkan saya? Hati-hati kita. Kenapa jadi orang lain menentukan kondisi suasana, kebahagiaan, sukacita hati kita? No, jangan. Aku tidak mau bergantung kepada apa kata orang. Aku mau bergantung kepada apa kata Tuhan. Bukankah pujian berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, oleh kuasamu. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kalau kata Tuhan yang kita pegang, percayalah, yakinlah. Hal itu akan semakin membuat kita bergelora, berkobar, bernyala, bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, mari petikemaskan segala sesuatu yang merongrong, merusak iman, kasih, pengharapan kita. No, tersingkir engkau jauh-jauh dari kehidupan saya. Aku mau dengar Tuhan bicara apa kepada saya. Dan aku simpan firman itu dalam hati. Aku yakini, aku hidupi, aku taati, aku bagikan dan share, saksikan kepada orang lain. Tidak semuanya harus dimasukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Pendek kata, semua kata-kata harus diuji. Sekarang begini, bagaimana cara menguji kata-kata? Kan itu kan? Bagaimana cara menguji kata-kata, Bapak Saudara? Ada ukuran yang diberikan Tuhan untuk menjadi saringan bagi kita. Dan parameternya atau ukurannya adalah firman Tuhan yang mutlak menjadi kompas hidup kita. Tuliskan. Firman Tuhan mutlak menjadi kompas hidup kita. Tentunya kita tahu semua. Mazmur 119 ayat 11 berkata. Ayat 105 berkata. Saya ulangi. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata pelita sebenarnya bisa diterjemahkan lain, itu adalah kompas, petunjuk, penuntun, pemimpin. Firman itu memberikan terang, arahan, tuntunan, bimbingan kepada kita. Sehingga berjalan dalam kehendak Tuhan dan mencapai tujuan Tuhan telah ditetapkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bijaksana, mari kita bangkit.
Mari Bapak Ibu Saudara. Karena banyak kata-kata, banyak kabar-kabar yang menggemparkan, menakutkan, mencemaskan di luar sana. Tidak semua nasihat dari dunia ini harus kita terima. Itu jelas. Tapi nasihat firman Tuhan harus menjadi bagian yang terintegrasi, menyatu dalam diri kita. Parameter atau ukurannya seperti saya katakan tadi adalah, biarlah firman Tuhan menjadi pelita, terang, dan kompas bagi hidup kita. Saya bacakan dulu untuk kita. Filipi 4 ayat 8. Dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada di sini secara spesifik terkait bahasan kita. Semua yang sedap didengar. Apa yang sedap didengar? Tolong ya, ini standar firman Tuhan. Jangan sampai yang sedap didengar itu nanti dikaitkan dengan lawak-lawakan atau stand up komedi yang tidak kudus. Jangan Bapak Saudara. Semua yang sedap dengar adalah semua yang selalu membangun iman, kasih, pengharapan kita. Semua yang sedang dengar adalah semua yang selalu membawa kita makin dekat dengan Tuhan, makin menebar kasih kepada sesama. Di luar ukuran yang disebutkan di dalam Filipi 4:8 ini, tidak perlu dimasukkan ke dalam pikiran, apalagi ke dalam hati. Oleh karena itu, saya mau sampaikan, hal yang paling fatal seringkali dalam hidup orang Kristen adalah membuat kriteria, ukuran, standar dan syarat tersendiri. Oh, ini yang harus kudengar. Ini menyukakan saya, ini mengenakan saya. No, bukan seperti itu. Karena moto hidup kita bukan melakukan apa yang suka kita lakukan. Sebagai hamba Kristus, sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita bukan milik kita, tapi milik Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Oleh karena itu, kita punya moto atau prinsip hidup. Aku dan seisi keluargaku mau melakukan apa yang Tuhan suka untuk aku lakukan atau kami lakukan. Itu prinsip kita. Oleh karena itu, standar yang benar yang membangun untuk kita dengar harus punya ukuran, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi menentukan apa yang benar, apa yang salah, apa yang membangun, apa yang merongrong, apa yang merusak dalam hidup kita. Jangan kita sodorkan konsep kita kepada Tuhan untuk Tuhan setujui. Tidak. Tapi kita rendahkan hati kita untuk larut masuk dalam firman Tuhan. Biarlah firman itu yang benar-benar berotoritas, berkuasa dalam menentukan apa yang pantas kita dengar, apa yang tidak pantas kita dengar. Tuhan memberikan telinga supaya kita memujinya. Nah, pertanyaan saya terakhir. Suara apa yang sering kita dengar akhir-akhir ini? Coba jujur. Suara apa yang sering kita dengar akhir-akhir ini? Mungkin 1-2 hari belakangan ini. Suara apa yang sering kita dengar? Itu akan sangat menentukan kita. Kenapa? Yesus berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Biasanya apa yang lebih banyak kita dengar, apa yang lebih banyak di sana kita berkecimpung, kemana kita lebih banyak terikat, terbelenggu, meluangkan waktu kita mayoritas. Sebenarnya itulah yang menjadi nilai hidup kita. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jujur, suara apa yang sering kita dengar akhir-akhir ini? Pastinya adalah kabar-kabar yang menakutkan. Pandemi gelombang ketiga saat ini sedang menggoncang dunia. Kita berpikir kemarin gelombang pertama selesai, tuntas begitu. Ternyata ada gelombang kedua. Gelombang kedua sudah, saya sempat membaca, saudaraku, membaca dan menyaksikan di kabar-kabar terbaru mengenai COVID. Sudah sempat sampai hanya berapa orang yang meninggal per hari. Dan yang positif sedikit. Tapi sekarang naik kembali gelombang ketiga. Barangkali mungkin mulai dengan mendengar kabar-kabar tentang gelombang ketiga ini, kita mulai kecut dan tawar hati. Saya mau kasih tahu,
realita kenyataan informasi itu perlu kita tahu, perlu kita mengerti. Tapi jangan biarkan hanya itu yang kita renungkan, kita pikirkan, bahkan kita terus olah di dalam pikiran kita. Tapi mari kita mengimbanginya dengan apa? Mari kita mengimbanginya dengan cara beri ruang kepada Tuhan untuk menguatkan iman kita. Memberikan ruang yang besar kepada Tuhan, yang luas kepada Tuhan untuk menguatkan kasih dan pengharapan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita arahkan telinga kita kepada suara Tuhan. Amin. Mari suaranya itu, ketika kita arahkan telinga kita kepada suaranya, dengarkan baik. Suara Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan meneduhkan jiwa kita. Suara Tuhan bisa mengalahkan suara dunia. Tulis Bapak Ibu Saudara. Suara Tuhan bisa mengalahkan suara dunia. Suara Tuhan pasti mengalahkan suara dunia. Oleh karena itu mari kita dikasih Tuhan 2 telinga, 1 mulut. Biarlah kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Jangan dibalik Bapak Saudara. Lambat mendengar, cepat berkata-kata, dan cepat marah. Inilah yang buat kita jadi kacau. Tapi biarlah kita cepat mendengar. Mendengar apa? Bukan cepat mendengar kabar-kabar yang menakutkan. Cepat mendengar firman Tuhan. Sehingga yang terjadi suara Tuhan mengalahkan suara dunia ini. Suara dunia ini hal yang negatif, menakutkan, menggetarkan dan lain sebagainya. Suara Tuhan meneduhkan, membawa damai sejahtera, membawa ketenangan dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan. Suara Tuhan tidak pernah berdusta bagi kita. Suara Tuhan tidak pernah berdusta. Suara Tuhan adalah janji sepasti matahari yang terbit di ufuk timur setiap fajar atau setiap pagi. Itu suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini pada pagi hari ini. Coba bayangkan, begitu banyak suara-suara yang kita dengarkan dari dunia ini. Seringkali membuat kita kecut dan tawar hati. Membuat kita takut dan gentar menjalani kehidupan. Seringkali membuat kita menjadi pesimis. Seringkali menggoncangkan iman, kasih, pengharapan kita. Tapi saya mau katakan saat ini, datanglah kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan bersabda dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Dan ketahuilah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku Tuhanmu sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku Tuhan adalah penolongmu. Janganlah takut. Demikian firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari jujur dulu kita pada pagi hari ini. Kepada apa kita siapkan telinga kita ini mayoritas sepanjang hari? Makanya saya akan sampaikan kepada ibu-ibu. Jangan pertebal gosip. Gosip itu kan kata-kata. Kata-kata. Pak Gilbert Lumaindong mengatakan, dan saya sependapat, ketika ibu-ibu 2-3 orang berkumpul, kalau mulutnya itu monyong, itu biasanya mengata-ngatai orang. Saya setuju. Terus, kan gitu kan? Terus, bagaimana? Kalau orang Batak, bagaimana Eda? Bagaimana Eda? Terus, itu. Jadi, mulutnya monyong. Mengata-ngatai. Jadi, memperdengarkan sesuatu yang tidak membangun. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah perkataan kotor keluar dari mulut kita. Biarlah mengucapkan perkataan yang membangun. Dengan demikian orang yang mendengarnya beroleh karunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini penting untuk kita. Kalau kita tidak bijaksana menggunakan, menguji, memfilter, menyaring kata-kata dari dunia ini, maka saya kasih tahu lama-lama kita menjadi serupa dengan dunia.
Tapi kalau kita bijaksana, di pagi hari seperti ini kita buka hati kita, luangkan waktu kita, Tuhan, aku mau membaca merenungkan firman-Mu. Aku mau membaca melakukan firman-Mu. Maka firman itulah yang mendominasi hati kita, pikiran kita. Sehingga nanti ada kekuatan yang ekstra, kekuatan yang besar bagi kita untuk menyeleksi. Oh, itu kata-kata yang tidak membangun saya. Karena kita sudah memiliki kekuatan, keteguhan, pertumbuhan, kedewasaan rohani. Saya kasih tahu, menghadapi situasi, kondisi real dan nyata konkret sekarang ini, hanya orang-orang yang memiliki hikmat untuk mempergunakan kata-katanya dan cakap untuk menyaring, memfilter apa yang dia dengar dari sekitarnya. Selamat memakai telinga kita untuk menyaring, memfilter kata-kata dari lingkungan kita. Ingat, semuanya kita berkemenangan dalamnya kalau kita menempatkan suara Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan mendominasi dalam hidup kita. Kenapa? Tadi sudah ada beberapa yang menuliskan, suara Tuhan mengalahkan suara dunia. Jadikan itu statusmu pagi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ada statusnya di Facebook berbaharui, suara Tuhan mengalahkan, pasti mengalahkan suara dunia. Karena itu, aku mau lapar, aku mau haus, aku mau suka dengan suara Tuhan. Selamat menyukai, selamat lapar, selamat haus akan firman Tuhan. Maka kita pasti dipuaskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji sembah kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Bagaimana kami perlu menguji setiap kata-kata yang kami dengarkan sepanjang hari. Supaya kami boleh menyaring dan memfilternya dengan baik. Biarlah setiap hal yang membangun kami dengar, kami pikirkan, dan kami simpan dalam hati kami. Tapi kalau hal-hal itu adalah yang merusak, bahkan membuat kami khawatir, kecut, tawar hati, kami akan segera dengan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus untuk menyingkirkannya dari hidup kami. Terima kasih untuk firman. Roh Kudus mengajari kami semua. Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kami. Karena kami tahu sebentar kami akan menjalankan kegiatan aktivitas di luar sana, atau di rumah, di perjalanan, di kantor, di tempat usaha, tempat pekerjaan, dimanapun. Kami akan mendengarkan berbagai jenis, berbagai macam, bahkan ribuan kata-kata. Kami berdoa, Roh Kudus, bentengi telinga kami, bentengi hati kami, bentengi pikiran kami, supaya hal-hal yang positif kami simpan, hal-hal yang membangun kami simpan, tapi hal-hal yang merongrong, merusak, merendahkan, kami buang jauh-jauh. Karena filter dan saringan telinga kami telah dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuntun dan pimpin sertai kami melakukan segala kegiatan sepanjang hari ini. Terpujilah Bapak yang sungguh baik. Bagi anak-anak-Mu yang sempat menuliskan pokok doa oleh karena pergumulan sakit penyakit yang mereka alami. Hamba berdoa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Jamahan kuasa yang tidak terbatas men-touch dan menjamah tubuhmu yang sakit demi nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, yang sedang mengalami gangguan ekonomi keluarga, bukakan jalan dengan caramu yang ajaib, waktumu yang terbaik, kuasamu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan bagimu kekal selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari jagalah telinga kita sebagai filter dan saringan. Ingat, dominasi penuhi hati kita dengan firman, dengan suara Tuhan. Kenapa? Suara Tuhan pasti mengalahkan suara dunia.
Buat itu menjadi statusmu Bapak Saudara. Suara Tuhan pasti mengalahkan suara dunia. Ya, terima kasih. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalankan kegiatan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga. Amin. Dadah.